والمغفرة للرجال والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين يغفر لهم أجرهم وإلى درجة من الجنة يبقى تعالى صراط بما تغفر لنا من أبواب الرحمة من الذين المقربين والآخرة وكل يجعلنا من حزب الجنة من رحمة ويغفرنا لنا من الشرك بسورة بشيء لا تنعم من سلك لا تنعم وكل يوم يسر سلك المسلمين الفضل من المسلمين وإن الله يرزقكم أمرا يتقبل من النواسي وسائر الولاء من المغفرة وتتقبل ولسك المغفرة وقد بين علينا بالحسن والزيادة سبحانه ومغفرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ومن لا بدن من درجة آخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنكم عن جميع المسلمين والمسلمات ولا رضي الله عنه وقيل لبشر متى فلان فقال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة وضيع نفسه قيل له إنه كان يفعل ويفعل وذكر أبوابا من البر فقال وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا. Nah, dikatakan orang kepada Bishr bin Haris al-Hafi. Nah, ini seorang tokoh sufi di zamannya. Ini diantara karamatnya Sidin ini, nah, itu bisa berjalan di atas banyu dan sembahyang di atas banyu. Di antara karamat Bishr al-Hafi. Nah, ulama-ulama ahli sejarah di zaman sekarang, nah, itu menyebutkan di zaman kita wayah ini yang paling mirip kelakuannya lawan Bishr al-Hafi itu guru sekumpul. Ujar orang ahli sejarah. Nah, jadi orang mengatakan kepada Sidin, nah, telah mati si Fulan, ujar orang. Nah, ujar Sidin, orang itu ketujuh mengumpulkan dunia dan ia pun pergi menuju akhirat. Dan ia telah menyia-nyiakan dirinya, ujar Sidin. Lalu orang mengatakan, ujar orang, ini menggaui ini dan itu lah, baik disebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Mereka menyebutkan beberapa bab beberapa macam daripada kebajikan. Nah, ujar Sidin, jujur aja itu, tetapi semua itu tidak bermanfaat kalau dia itu ketujuh menumpuk-numpuk dunia dan mencintai dunia. Nah, semua kebaikan-kebaikannya itu gak ada manfaat, gak ada artinya. Nah, inilah jahatnya, ya kan? Nah, ini cinta terhadap dunia inilah membuat amal ibadah yang lain gak ada bermanfaat. Wa qalabatuhum ad-dunya tubghadu ilaina nafsuha wa tubghidu ilaina nafsaha wa nahnu nuhibbuha fa kaifa law tahabbabat ilaina. Nah, berkata sebahagian ulama, nah, ujar Sidin, dunia itu membencikan dirinya kepada kita. Nah, jadi dunia ini banyak benar ya, kelakuan-kelakuan dunia ini yang maulah kita tumuar. Tapi nyatanya kita masih aja lagi mencintai dunia ini lah. Nah, maka bagaimana seandainya jangan dunia ini mencintakan dirinya kepada kita. Nah, pasti lebih banyak lagi orang yang mencintai dunia. Ini sengaja dunia itu diulah Allah Ta'ala sebagai penipu. Maksudnya supaya kita ini jangan mencintainya. Tapi nyatanya rancak benar sudah ditipu dunia, ya masih aja.
Nah, apalagi kayaknya model bagus lo kada ada pernah menipu kita napa? Nah, kira-kira akan lebih banyak lagi jadi orang yang mencintai dia. Wa qala li hakim ad-dunya liman hiya qala liman tarakaha. Bagilah al-akhiratu liman hiya qala liman talabaha. Nah, ada orang yang bertanya kepada seorang hakim. Hakim ini ya ada pasti hakim yang memutuskan perkara ini. Hakim ini maksudnya orang punya ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu ilmu ma'rifat. Nah, hikmah ini ada dua. Nah, ada hikmah itu ilmu ma'rifat, ada hikmah itu ilmu mengetahui rahasia-rahasia dari segala sesuatu. Nah, sehingga biasa orang ahli hikmah yang sebutinnya ini lah itu jadi pengarannya itu ahli pengobatan, karena tahu rumput ini rahasianya gasan ini, nah ini gasan ini, itu ahli hikmah karena. Nah, tapi ini biasa kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu disebut al-hakim itu ahli ma'rifat. Jadi orang mengatakan kepada Sidin, dunia itu gasan siapa kira? Ya. Jadi jawaban Sidin, gasan orang yang meninggalkannya. Nah, jadi amun kita nih menyasahi dunia ini apa kalah? Karena dunia itu nang kaya hambayang diri kita juga. Laju kita menyasahinya, laju juga hambayang udah bukan mau lah. Apa lajunya itu juga. Nah, jadi tapi bila ditinggalkan, artinya kalau diperdulikan, hamba yang itu tidak akan berpisah dari kita. Ya kan, begana kita tetap begana juinya. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, makanya lah, dari Imam Al-Ghazali ulama itu sudah menyimpulkan bahwa kekayaan dunia ini nang bujuran sugih itu cuma diperuntukkan Allah kepada dua golongan manusia. Nilainya lain daripada nang dua ini dibadakan sugih, nah itu kada tapi sugih benar. Bila nang dua ini bila bujur sugih dasar sugih bujuran. Nah, yang pertama adalah bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, dia ini kada mengurus dunia, tawakal jadi perkuatnya kepada Allah. Nah, ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang diperhatikannya. Nah, maka orang ini punya mau sugi-sugi benar. Biar jangan ada berusaha. Nah, ada yang kedua, biar ulama ini mau sugi benar, yaitu orang yang serampangan berusaha. Serampangan itu maksudnya sikapnya harus halal haram gak ada pedulinya. Namun masih berpemantang aja ini jangan diambil haram misalnya, namanya mau sugih juga ini, tapi mau sugih kecualinya bertawakal dari. Amun ini berusaha mengandalkan usaha, tetapi masih ada pemantangnya lah, ibaratnya ada mau ngambil yang haram, nah ini tapi mau sugih. Jadi menghadap sugih bujur sekali aja bertawakal. Nah, ini nang serampangan nenek lah, mau juga sugih. Nah, jadi artinya bila orang nih tidak ada tawakal di hatinya atau takwa kada, bina sugih benar nah mencurigakan nenek halal haram sikapnya terus. Nah, kemudian pertanyaan kedua, lalu akhirat itu gasan siapa? Tadi dunia gasan siapa? Menjadi dunia gasan orang yang meninggalkannya. Nah, lalu akhirat gasan siapa? Nah, qala liman talabaha, akhirat itu bagi orang yang menuntutnya. Nah, jadi akhirat nih mau pada kawal bertawakal, tawakal aja urusan akhirat kada kawal harus diusahakan. Dan harus kerja keras kita mengusahakan untuk selamat di akhirat. Nah, ini kada kawal model kayak dunia itu tawakal aja kada usah berusaha gitu. Ada awak lah.
Karena ujar Sayyidina Ali, man dhanna annahu yadkhulul jannata bi ghairi judin fahuwa mutamannin. Siapa yang mengira bahwa dia bisa masuk surga tanpa bersusah payah, maka orang ini mahayal aja masuk surga tidak akan jadi kenyataan. Memang harus diusahakan lah. Nah, kenapa? Karena kalau dunia itu Allah Ta'ala sudah menjamin, kan? Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Nah, jadi sehingga andai kata orang ini lah ada berusaha tapi tawakalnya kuat, ya terjamin aja rezeki itu kada betah. Nah, cuma kadang-kadang kita nih bina kada bulat tawakalnya bina menyelunjung apa. Nah, tetapi kalau akhirat tidak ada jaminan dari Allah lah. Orang ini misalnya kada perlu beramal ya kan, masuk surga aja, nah itu tidak ada jaminan seperti itu. Nah, makanya di Quran itu yang dijanjikan surga itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, itulah yang diberikan surga kepada mereka. Nah, atau ayat lain, perintah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dengan banyak istighfar dan taubat, dan bersegeralah mendapatkan surga, ya kan, yang luasnya lebih dari 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Bagi orang yang bertakwa. Nah, itu jadi bebuting nih surganya gasan orang yang takwa. Takwa itu artinya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Wa qala hakimat dunya daru kharabin wa akhrabu minha qalbu may ya'muruha wal jannatu daru imradin wa amaru minha qalbu may yatlubuha. Nah, berkata seorang hakim ahli hikmah yang adalah ujar Zidin, dunia itu adalah negeri yang runtuh, ya kayak ibarat bangunan rumah itu sudah runtuh, tinggal puing-puingnya aja lagi. Dan lebih runtuh lagi daripada dunia itu adalah hati orang yang berusaha untuk memakmurkan dunianya. Oh, jadi hatinya ini hingga kepikiran dunia aja terus supaya apa ngarannya sukses dunia itu aja isi pikirannya. Nah, ini orang yang ini orang yang ini lebih runtuh lagi jadi ketimbang dunianya. Nah, sementara sorga itu adalah negeri yang terbangun. Nah, artinya yang terbangun bahkan makin hari makin indah sorga itu. Nah, jadi nih kalau sorga ini lah kada kayak di dunia. Kalau di dunia ini kita membangun rumah misalnya lah atau gedung bagus banget. Nah, seiring waktu itu berburuk bahkan akhirnya hancur. Tapi kalau surga itu makin hari makin tambah bagus, tambah indah gitu lah. Tidak ada yang kayak di dunia model berburuk rumahnya. Nah, jadi surga itu adalah rumah yang selalu terbangun, jadi kita terjaga. Nah, dan yang lebih terbangun lebih indah lagi daripada surga itu hati orang yang menuntutnya. Nah, jadi menuntut surga itu ya tadi lah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau di hati orang selalu memikirkan hal semacam itu, maka hatinya itu lebih indah lah, lebih apa ketimbang surganya itu sendiri. Wa qala al-Junayd kana Syafi'i radhiyallahu anhu minal muridin an-natiqina bilisanil haqq dunya wa adafan lahu billahi wa khawfahu billah wa qala ya akhi inna dunya marhadun marhadun mazallatin wa daru mazillatin wa daru mazillatin ibranuha ilal kharabi sairun wa sakinuha ilal guburi zairun syamluha alal
furqah mauqufun wa ginaha ilal fakri masrufun al-iksaru biha i'tibarun wal isaru biha yasarun. Fabza ilallahi warda birifillah la tatasallab min dari fana'ika ila dari baqa'ika fa inna aisyaka fi zailin wa jidarin ma'ilin asir min amalika wa asir min amalika. Dan adalah Imam Junaid berkata, nah, Imam Junaid Sidin mengisahkan, ujar Imam Junaid, Imam Syafi'i itu termasuk seorang murid. Arti murid itu seorang yang menginginkan akhirat dan menginginkan wasil kepada Allah Ta'ala, yang beliau itu berbicara dengan lidah yang benar di dunia ini. Artinya Imam Syafi'i ini perkataan-perkataannya benar. Nah, jadi ini Imam Junaid membacakan sebahagian manaqib Imam Syafi'i. Imam Junaid ini di bawah zamannya lah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 504. Bukan. Tahun 204. Lahir 150, wafatnya 204. Nah, sementara Imam Junaid ini lahirnya di sekitar tahun 204. Jadi wafat Imam Syafi'i hanya lahir Imam Junaid. Dan ada yang mengatakan Imam Junaid ini lahir di pertengahan abad ketiga 250-an. Jadi artinya di bawah zamannya. Jadi wajar aja adalah kalau nang di bawah berkisah orang terdahulu. Ya, ada nang aneh. Dulu ulun dibawakan orang kitab, ujarnya kitab Berencong. Nah, kan sejarah di Banjar nih kitab Berencong itu legenda banget. Tapi tipis aja kitabnya, bahasa Melayu. Jadi ulun ada mendustakan juga lah, cuma pinjam ulun bacanya dulu. Ulun baca. Kalinya di situ lah, jadi tentang tauhid. Jadi menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tauhid itu ini. Nah, jadi menurut Datu Sanggul ini. Menurut Datu Suban ini. Nah, kemudian menurut Datu Bakumpai, Datu Abdul Samad Merabahan ini. Nah, ini sudah menolak turun ini. Menurut Dato Abdul Hasan Nagara, nah ini pun ulun Abdul Hasan Nagara ini menakut-nakutkan orang Nagara, banyak tapi tahu juga. Itu di kitab itu ada tulisannya. Nah cuma jar ulun kada percaya mun dipadahakan nah ini kitab Berencong. Kenapa jar? Ulun setahu ulun kitab Berencong itu sejarahnya kitab yang dibawa oleh Datu yang di rantau yang panjang itu Datu Nuraya. Nah itu membawa kitab. Lalu yang menerima kitab itu Datu Suban. Berarti di zaman Datu Suban itu sudah ada kitab itu kan? Sudah ada. Masa kitabnya sudah ada, nang dikisahkan di kitab itu belum ada? Maulah, masuk akal lah biar itu. Kan Datu Abdul Samad ini belum ada waktu itu. Datu Abdul Samad itu lah cucu Datu Kalampayan. Berarti orangnya belum ada ketika kitab itu. Adalah kira-kira ini mengarang kitab, orangnya belum ada, dikisahkannya sudah di kitab itu. Nah jadi ini hati-hati lah, jangan sembarangan kitab Berencong. Ini di kitab itu paling gak ada orang yang sejaman lawaninya yang dikisahkannya kan di kitab itu, atau orang yang terdahulu zamannya. Namun belum lahir dan datang di mana tahu kisahnya. Ini ujar Datu Abdul Samad gini, Datu Abdul Samad yang belum ada lagi di mana? Cuma kira-kira kita berpikir itu Allah. Nah, cuma wallahu alam, cuma yang jelas jarulun aku pada percaya mun dipadahakan nih kitab Berencong.
Kecuali berencong nang hanyar lagi. Ya, Datu Suban itu zamannya terdahulu beda Datu Kalampayan itu kan. Datu Kalampayan pun ya kan sudah kada masuk akal. Karena kitab itu sudah ada sebelum itu kan, ada mungkin mengisahkan orang Nambalong. Nah cuma anggaplah mungkin ditambah bahasa kalau Datuk Kalampayan masih sempat menemui itulah. Tapi mendato bersama jangankan menemui Datuk Suban lah, Datuk Samad nih, Datuk Kalampayan pun gak ada sempat sih bertemu. Karena dalam riwayat itu Datuk Abdul Samad itu lahir sesudah sekitar 8 tahun wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hanya lahir Datuk Abdul Samad. Hanya kada sempat menemui itu kan. Ada yang mengatakan sekitar 5 tahun. Pokoknya intinya kada sempat menemui. Dan madahakan lagi 10 tahun lah. Ya, imbah wafat Datuk Kalampayan hanya lahir Datuk Abdul Samad. Nah, jadi kalau Imam Junaid berkisah tentang Imam Syafi'i itu wajar aja karena Imam Syafi'i memang zamannya di atas. Namun nyata balik Imam Syafi'i mengisahkan Imam Junaid, nah itu ada wajar lah. Waktu Imam Syafi'i hidup Imam Junaidnya belum ada lagi. Nah, ya hendak mengisahkan. Nah, jadi ujar Imam Junaid, Imam Syafi'i ini adalah orang yang berbicara itu dengan kebenaran tentang dunia. Nah, satu hari Imam Syafi'i menasihati saudara fillah. Nah, ini saudara, bukan saudara dan sanak bujur lah, ini saudara seagama yang dia mencintai benar-benar karena Allah. Lalu dalam nasihatnya itu Imam Syafi'i ya kan, itu menakut-nakuti saudaranya itu dengan Allah Ta'ala. Yang kayak apa supaya ini takutan lawan Allah Ta'ala. Nah lalu apa ujar Imam Syafi'i, wahai saudaraku, sesungguhnya dunia itu marhalu mazillatin. Itu tempat tergelincirnya orang, wadaru mazillatin, dan negeri di mana orang mesti hina di dunia ini. Jadi kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang kada berharga aja dia harus menghinakan diri. Imranuha ilal harab sairun. Ini bangunan dunia ini akan runtuh suatu saat. Nah, jadi kayak apa aja hebatnya, mewahnya bangunan itu satu saat akan kembali kepada keruntuhan. Dan orang yang mendiami dunia ini akan mendatangi kubur. Nah, ini akan mati dan dikubur kita satu saat. Siapa aja orangnya? Syamluha alal furqah mauqufun. Nah, yang bersatunya dunia itu masih bergantung-gantung. Jadi kita antara alal furqah bisa bercerai-berai, bisa berpisah. Gitu. Oh, jadi nang tak kumpul asalnya keluarga ini lah. Nah, ini setahun 2 tahun akan datang itu bisa terpisah. Gimana nyatanya dulu lah, terpisahnya itu bilingnya mati. Nah, itu terpisah bujur sudah. Makanya di Alabio itu ada orang nang bini mati, nang laki kada hapun dikubur. Ini judulnya orang Alabio itu paham ya kan tidak. Nang mati nang bini mau lah, nang laki nang dikubur. Wa ginaha ilal fakri masruf, dan kekayaan dunia ini akan tertuju kepada kefakiran. Nah, jadi bilainya sugih di dunia ini, ya siap-siap kenala kemungkinan akan menjadi fakir karena orang mengatakan kehidupan dunia ini seperti roda yang berputar. Nah, artinya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah,
Wal iksaru biha itibar. Nah, memperbanyak daripada dunia itu, nah ini itibar harus dijadikan pelajaran dan dijadikan pangerannya lah ini rencana. Jadi hendak membanyaki dunia ini harus disiapkan rencana-rencana baik. Nah, jadi bila aku vision dunia ini, kena gasan ini urusan kebaikan, jangan semata-mata gasan urusan bersenang-senang aja memuaskan nafsu. Dan kesulitan pada dunia itu ya sarun mudah. Maksudnya sesulit apapun orang hidup di dunia ini itu cuma sebentar aja. Ya selamanya hidup tuh bang. Andai kata orang garing gitu lah, ya garingnya siapa merasakan garing selama hidup tuh kan? Dan itu kalau dibandingkan dengan akhirat sangat sebentar sekali. Lagi pula kadang-kadang juga kira-kira nang garing berumuran, ya kan? Nang sakit berumuran, nang susah berumuran tuh kadang-kadang lah. Ada juga nyaman-nyamannya Mbah Hanu. Ini andai kata berumurannya sakit, ya ada lawas juga dibandingkan lawan akhirat. Maka dari itu, lau jarsidin fabza ilallah. Nah ini bergegaslah kalian menuju Allah Ta'ala. Warda birifgillah. Dan ridhalah kalian dengan kelembutan yang diberikan Allah. Artinya yaitu andai kata hidup sakit cuma pada sakit benar, ada yang masih lebih menyakitkan dari itu. Nah ini ngarannya rifik, kelembutan dari Allah Ta'ala. Terima aja dengan riba. La tatasallab min dari fanaika ila dari baqaika. Nah jangan balambat lagi jazidin. Nah itu dari negeri yang fana dunia ini menuju negeri yang baqa, negeri akhirat. Nah kenapa? Karena kehidupanmu di dunia ini izahilin akan sirna wajidarin mahilin dan seperti tembok yang sudah miring. Ada lawas lagi rabah. Nah itu kehidupan dunia karena makin hari kita nih tahun baru sudah nih. Ya 2000 berapa? 2025. Nah, berarti usia kita nih bertambah, tapi jatah umur kita berarti sedikit. Ya, nah kita nih gak ada tahu tahun berapa ditakdir akan mati. Namun ditakdir akan mati tahun 2030 misalnya. Nah, berarti di waktu tahun 2024 tadi 6 tahun lagi jatah. Ini tahun 2025 ini berarti 5 tahunnya lagi berkurang. Nah, gimana misalnya kada tahu lah. Ini mantara aja menghadapian berdahulu ulun berdudi atau ulun berdudi bukan berdahulu. Nah jadi kehidupan kita ini ya kayak ibarat rumah ini sudah mulai mulai miring, tinggal rapahnya aja lagi. Nunggu rapahnya aja lagi. Maka dari itu perbanyaklah amal salehmu. Nah, tampulu masih hidup, wa aksir min amalika dan pendekkan angan-anganmu. Nah, maksudnya jangan terlalu panjang mahanya. Nah, ini ada umur sudah 60 tahun, mahanya 100 tahun yang akan datang. Aku jadi bila 100 tahun akan datang hidup ini, bulan rumah ini. 2 tahun ini lagi belum tentu hidup ini 100 tahun. Nah itu kepanjangan angan-angan ngarannya. Nah jadi yang penting diperbanyak tuh amal. Nah nang diperpendek amal. Nah bahasa Arabnya sedikit aja lah bilang amal itu amal perbuatan artinya lah bila amal tuh angan-angan hayalan. Makanya biar makratnya itu harus bujur-bujur.
Jadi perbanyak amal perbuatan yang baik, hadirin, dan pendekkan angan-angan. Jadi kalau bisa itu merasakan kematian itu sedekat mungkin. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan sehari-hari Nabi itu lah, itu diantaranya biar Nabi tidaklah mampu mengangkat kaki untuk melangkah kecuali aku merasa bahwa aku tidak akan sempat meletakkan batis itu lagi ke tanah kecuali aku sudah mati. Yang kita nak melangkah tuh mangkat batis lah. Ini parasa sini ini kada sampat lagi, mantap nih mati sudah. Nah, jadi jangan terlalu panjang benar. Kenapa? Karena dengan cara merasakan kedekatan mati itu, nah kita akan menyegerakan amal-amal yang baik, gitu lah, dan kita berpikir untuk melakukan perbuatan yang jahat. Mun menggawi yang jahat nih, kada sampat lagi bertobat mati, ya. Nah, jadi tahan aja dulu, jangan menggawi yang jahat. Nah sebaliknya, memang pina koler-koler, pina santai beramal yang baik ini akan disegerakan. Soalnya bila kena-kena bisa kada sampat lagi. Wa qala Ibrahim ibn Adham li rajulin adirhamun fil manami ahabu ilaika am dinarun fil yaqata. Wa qala dinarun fil yaqata. Wa qala kadzabta li'anna alladhi tuhibbuhu fid dunya ka'annaka tuhibbuhu fil manam. Walladhi la tuhibbuhu fil akhirah ka'annaka la tuhibbuhu fil yaqata. Nah berkata Ibrahim bin Adham kepada seorang laki-laki. Nah ujar Ibrahim bin Adham, apakah satu dirham tapi temimpi dapat duitnya satu dirham temimpi lebih engkau senangi ketimbang engkau dapat satu dinar di waktu bangun. Nah ini satu dirham mana mimpi lagi. Dirham itu perak kan, kalau dinar itu emas. Kira-kira mana nilainya? Nah, terbanyak nilai dinar kan? Nah, satu dinar itu sekitar 4 gram emas. Jadi mengkali sejuta aja, berarti 4 juta. Nah, kalau dinilai, wah ini duit. Nah, kalau dirham ini peraknya itu berapa lah? Sekitar 2,5 gram. Ini mana tata apa? Yang tadi 4 gram emas, lawan 2,5 gram perak. Artinya jauh murahnya kan? Mana dimimpi lagi? Mimpi aja ada yang ini kenyataan lah. Jadi pertanyaan ini nyata sudah jawabannya. Jadi ujar Sidin, apakah satu dirham bermimpi, engkau dapat duit satu dirham ini dalam mimpi, lebih engkau senangi ketimbang engkau dapat duit satu dinar waktu bangun? Orang ini menjawab, nyata aja aku dapat satu dinar waktu bangun tuh lebih ku senangi. Mana banyak, mana kenyataan kan? Mimpi ini kisahnya aja. Nah ini lalu Sidin mengatakan, Sidin pura-pura bertakun aja, nah jawabannya kayak itu. Ujar Sidin, dusta ikam, dusta. Nah alasannya kenapa? Karena sesuatu yang engkau cintai di dunia, apapun itulah yang engkau cintai di dunia itu dunia itu nilainya rendah kan ketimbang akhirat. Nah itu adalah sesuatu yang engkau cintai, ya kan, yang seolah-olah engkau dapat dalam mimpi gitu tadi. Nah di dunia ini itu kayak mimpi aja. Apa? Karena kadang-kadang kita lah menganggap bila banyak duit misalnya lah nyaman benar hidup, guring nyaman benar. Nah sekalinya ada jadi kenyataan juga banyak berduit di pengalih guring. Lagi musim hujan nih kan bila kebanyakan bisa kalau top pada karuan guring malam milah hari hujan. Nah, orang memikir akan menimba kalau top aja. Ya.
Nah, jadi apa yang dicintai di dunia ini nang kakaya sesuatu yang engkau dapat waktu guring. Nah, sementara apa yang tiada engkau cintai, yang ada dicintai di akhirat, seolah-olah engkau tiada mencintainya yang engkau dapat waktu bangun. Jadi padahal akhirat itu ujar Residin lah nilainya jauh lebih baik daripada dunia, kan ditegaskan di Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia lah. Nah padahal akhirat itu nyata itu apa? Karena nang mahabarakan itu adalah Allah dan Nabi yang kadang mungkin dusta. Mulanya kita kata percaya lawan Allah kafir lagi lah, ya. Nah jadi akhirat itu seolah-olah sesuatu yang nyata, yang pasti itulah. Tetapi anehnya maka sudah nilainya tinggi, pasti lagi, tapi hikam kadang tujuh lawan akhirat. Nah jadi ini pancingannya, jadi betakon itu tadi. Nah sehingga orang yang menjawab dinar yang kudapat di waktu bangun, jadi lebih kucintai ketimbang satu dinar yang didapat dalam mimpi. Dusta di sini. Wan Ismail ibn Iyash qala kana ashabuna yusamuna dunya kinziratan. Fayaquluna ilaiki anna ya kinzira. Walau wajadu laha isman aqbaha min hada la sammauha bihi. Diriwayatkan dari Ismail bin Iyas, dia berkata, adalah Mujaddidin sahabat-sahabat kami menamakan dunia itu babi. Jadi dunia itu dingaraninya babi. Lalu mereka mengatakan, ilaiki anni, berjauh engkau dari kami, ya khinzirat wahai babi. Nah inilah, jikalau seandainya mereka menemukan bagi dunia itu nama yang lebih jahat ketimbang babi itu, niscaya dunia itu dingaraninya dengan yang lebih jahat. Nah cuma dalam apa pikiran mereka yang paling jahat, paling najis itu sudah babi, paling kotor. Sehingga dunia itu dingaraninya babi. Ya, nyata nong terjahat lagi pada babi, nah itu tuh ngarannya dunia. Wa qala ka'ab la tuhibna la tuhabbabanna ilaikum dunya hatta ta'buduha wa ahlu hatta ta'buduha wa ahlu hatta ta'budaha wa ahlu. Nah berkata Ka'ab al-Ahbar, sungguh dicintakan kepada kalian dunia itu sehingga ta'buduha seharusnya adalah sehingga kalian menyembah dunia wa ahlaha dan menyembah orang-orang yang mempunyai dunia. Nah jadi saking cintanya terhadap dunia inilah sampai-sampai seolah-olah orang tersebut menyembah dunia atau menyembah orang-orang yang mempunyai dunia. Nah padahal ini tidak boleh sama sekali. Nah ini bina orang sugih, bina iya aja bang, peribahasanya batis ingin diciumnya. Nah ini hati-hati lah. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan mentawadha'a li ghaniyin salihin li ginahu dhahaba sulusa dinihi. Jadi siapa yang merendahkan diri kepada orang sugih yang saleh. Ini orangnya sugih tapi saleh. Lalu orang ini merendahkan diri kepada orang tersebut, cuma merendahkan dirinya bukan karena kesalehannya, li ginahu karena kesugihannya. Nah maka apa akibatnya? Hilanglah 2/3 agamanya, kira. Jadi nang hilang tak banyak, nang hilang pada nang tersisa. Yang 2/3 itu berarti nang tersisanya cuma 1/3 aja lagi. Nang hilangnya 2/3. Nah jadi gara-gara apa? Tawadu atau merendahkan diri, menghinakan diri kepada
orang sugih yang saleh tapi karena kesugihannya. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, apalagi ini sugih waras salehnya kan ada. Ya kan nyata banget amunnya menghinakan diri lawan itu karena kesugihannya. Nah, maka dari itulah biar orang sugih ini hendak membari dunia, tapi persyaratannya harus ini dan itu, ya kan? Nah itu susah diambil. Ya, ulun pernah lah kawan perguruan dulu diundang orang, ya undang acara biasa, ya undangan acara selamatan gitu lah. Nah, gimana nang mau undang nih pejabat nang sugih, ya ada berapa datangnya ke situ. Sekalinya nang datang nih banyak lah, berapa ratus orang itu nang diundang. Di amploknya berisi bang tadinya. Nah cuma caranya nih itu nang ulun gak ada setuju, ulun sepakat dan guru ulun gak ada setuju ulun caranya seperti itu dan ulun bulik berdahulu. Di absen nenek nang hadir itu di absen di kiau. Nah, guru si Anu datang ambil amplopnya ke muka nih tuh. Ah, julun parah ini, berapa aja isinya parah. Seharusnya bila hendak memberi itu orang duduk ngebagi kayak orang sembahyang hajat itu. Nah itu caranya ini nyarannya orang menghinakan diri untuk mendapatkan itu tahu berapa isinya. Nah itu caranya lah. Jadi ya berguruan bulikannya kita sudah bulikan ya, madangin itu maka sing lawasan orangnya tunggal ikungan ini ya orangnya 200 si A maju tanda tangan si B maju tanda tangan palai ini sudah. Nah itu kadang-kadang ada disadari ya membari orang tuh bagus lah cuma caranya nang dibari ini siapa lah kan nang diundang nih ulama tuan guru lah. Nah itu caranya itu harus nang membari nang bakalah jangan sampai nang dibari ini nang dia menunggu 2 jam misalnya seolah-olah hanya 50.000 aja bloknya menunggu itu 2 jam. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz Razi rahimahullahu taala an kalau salah satu mantaraka dunia qabla an tatrukahu wa bana qabran qabla ayyadhulahu oh wa arda khalikahu qabla ayyalqahu. Nah berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala menjelaskan orang yang berakal itu ada 3. Nah jadi nih kita nih termasuk berakal tak ada kali hati dulu ada kan masuk di antara 3 nenek bilanya keluar dari 3 nenek. Ana Allah alam apa ngarannya. Memang menurut ini ngaran orang bujur-bujur berakal tuh 3 nenek tandanya. Nah yang pertama orang yang dianggap berakal itu dia meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan dunia. Nah jadi berdahulu, nah maksudnya sebelum mati itulah, mati ini bahasanya kita meninggal dunia juga bang. Padahal pada tentu bisa juga ditinggal dunia. Nah jadi artinya sebelum mati ini itu lah kayak apa caranya dunia ini supaya digunakan untuk akhirat. Nah, di wakaf-wakaf misalnya kan disedekahkan pokoknya intinya untuk apa berbuat baik lah itu. Nah itu orang berakal. Nah kenapa? Ya itu tadi karena apabila dunia ini kita infakkan fisabilillah lah
itu seolah-olah kita berisian tabungan di akhirat. Nah, jadi kita ini berisian tabungan di akhirat, hikmahnya banyak. Yang pertama lah, ketika kita meninggal dunia itu kada berat. Kenapa? Karena kita meninggal dunia menuju harta tabungan kita yang sudah disimpan di sana. Kayak pian ini misalnya lah di Marabahan. Lalu hendak pindah misalnya ke Banjar. Namun ini sebuting-buting rumah ada bisi di Banjar, nampak-nampak harta kedada itu berat rasanya lah. Nah cuma muninya semuaan dihangkut berdahulu sudah diandak di Banjar. Nah jadi meninggalkan rumah di Marabahan ini ringan aja. Nah makanya ada salah seorang sahabat Nabi itulah, dia mengutarakan kepada Nabi, ujarnya, wahai Rasulullah, ini ulun ini rasa berat banar ya kan menghadapi kematian ini. Kayak apa? Sementara kematian itu kan pasti, cuma rasa-rasanya jaka kawa-kawa nih, jangan kematian, jangan kawa. Nah lalu ujar Nabi, ikam hendaklah sebaya kada berat ya kan mati itu, artinya pasrah aja mati ini. Nah caranya harta ikam itu kirim berdahulu ke akhirat. Nah sehingga ini kan ibarat pindah ini, harta sudah berdahulu di sana, kita pindah ini mengiringi harta dan kita tidak akan sengsara di sana. Kenapa? Karena harta ini diibaratkan harta itulah sudah ada. Ini nang kulir pindah ini, rumah kadada, harta kadada, pajangan makan apa pun di sana aja. Kan masuk logika adalah akal. Nah makanya apa ngarannya di Quran itulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan pikirkanlah apa yang kalian dahuluakan untuk hari esok. Jadi dahulu akan ternyata nang dikirim dahulu gasan hari esok tuh apa pikirakan masing-masing. Nah tentu hal-hal yang bermanfaat karena untuk hari esok itu kan yang sudah disiapkan. Nah kemudian wattaqullah, kembali diperintahkan bertakwa karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ini diapit perintahnya nang memikirkan gasan esok nela di tengah-tengah. Nah itu di awalnya disuruh bertakwa, kemudian memikirkan gasan hari esok, nah kemudian disuruh lagi bertakwa. Nah ini menunjukkan bahwa nang dikirim atau yang sangu gasan esok itu nang paling bagus adalah takwa. Ini sesuai dengan ayat watazawwadu baina khairaz zadi taqwa, berbekal besangulah kalian, sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Nah sangu ini beda lah, kalau sangu kita mengangkatnya kebanyakan barat juga. Ini sangunya dikirim dahulu. Jadi waktu kita berangkat itu kada memberatkan kada lah, tapi justru kita sudah disediakan sangu yang sudah kita kirim dahulu itu, sampai ke sana menikmatinya aja lagi. Nah, jadi maka wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebahagian. Nah, Allah kata menyuruh semua juga sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Nah, itu maksudnya itu tadi dikirim dahulu. Nah, itu satu lah orang yang pintar, orang yang berakal tadi, jadi orang yang meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan dunia. Nah yang kedua, orang yang berakal itu adalah orang yang membangun kuburan sebelumnya masuk. Nah jadi kubur itu berdahulu. Nah, banyak orang-orang saleh gitu lah. Nah, termasuk guru kita, guru sekumpul itu lah, itu kuburannya bertabuh berdahulu.
Bahkan ulun dapat kisah dari beberapa kawan bahwa cuma di mata Qurannya karing memang dalam manunya itu lah. Nah si Din itu rancak masuk ke dalam situ berapa itu lah sebelum nang meninggal tuh. Nah ada kita ini jangankan tabukannya tanah kuburannya aja ada besi lagi. Maka umur 70 tahun sudah. Nah jadi siapakan kuburan dulu sebelum masuk adalah. Nah ini orang orang pintar aja sih. Nah, cuma sebenarnya tidak sebatas itu. Maksudnya mempersiapkan kuburan sebelum masuk itu lah, ya bisa memang kuburannya tadi atau yang apa ama yang bermanfaat dalam kubur itu yang disiapkan sebelum sebelum mati. Nah, yang ketiga orang berakal itu adalah orang yang berusaha membuat Tuhan Allah penciptanya ridha sebelum dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah semua orang akan berjumpa dengan Allah ketika sudah mati. Nah ini syaratnya pertemuan dengan Allah Ta'ala ini mati. Bila baru mati itu ilmunya aja nang sampai bertemu dengan Allah, istilah wasil ilallah. Tapi kalau badannya tidak bisa lah, kecuali mati. Nah, jadi sebelum mati nah itu bagaimana caranya agar membuat Allah Ta'ala itu ridha lawan kita. Nah, ridha itu ya tadi bila kita tingkat tujuh menggawi apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan ikhlas, maka pasti sudah Allah Ta'ala itu ridha. Dan yang kedua adalah secara khusus namun hendak tahu apakah Allah Ta'ala itu ridha lawan kita atau kada, melihati kita ridhakah dengan apa yang ditakdirkan Allah. Jadi bila hidup ini banyak mengeluhnya itu berarti kada ridha. Nah itu tandanya Allah Ta'ala pun kada ridha juga. Nah itu aja lah. Tapi bila kita ini dengan lapang dada senang hati menerima apapun yang ditakdirkan Allah Ta'ala, nah itu ridha aja kita, nah itu tandanya Allah Ta'ala pun ridha. Nah ini garing kah misalnya ridha aja, atau tapi berduit ya ridha aja. Nah jangan ya garing ini membuat apa kedengarannya pujiak sakit gigi. Ya kalau pujiak tuh habis sakitnya kurang lagi ini ada juga lah. Nah ini model mampas harus baterainya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan ke dalam surga bighairi hisab bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. Amin. Alhamdulillah.